Kisah manusia terusir dari surga adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam tradisi agama Abrahamik, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Di dalam Al-Quran, Alkitab, dan Taurat, kisah ini menceritakan bagaimana Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, melanggar perintahnya dan sebagai akibatnya mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Pertanyaan yang sering muncul dari kisah ini adalah, apakah semua ini salah Nabi Adam? Dalam video ini, kita akan membahas latar belakang, peristiwa, dan implikasi dari kisah pengusiran manusia dari surga, serta mengeksplorasi apakah memang benar bahwa segala kesalahan terletak pada Nabi Adam? Sebelum ke topik, terlebih dahulu kita akan membahas kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai tempat di bumi. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah di berbagai tempat di bumi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi dalam kitabnya Dakarul Akhbar mengabadikan asal tanah yang digunakan. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai asal-usul jasad tubuh Nabi Adam alaihi salam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah gunung, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, pinggang beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan yang sekarang adalah sekitaran Irak, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Hud, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah gunung, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, pinggang beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan yang sekarang adalah sekitaran Irak, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Hud. Pengambilan tanah-tanah untuk digunakan menciptakan Nabi Adam alaihi salam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis karena kepala adalah tempat untuk berpikir dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan. Gigi beliau berasal dari tanah Kautsar karena gigi menjadi alat yang mewakili rasa dan kesenangan. Kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah, tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia sebab dengan tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipu daya. Tulang-tulang berasal dari gunung sebab mewakili tempat yang keras. Selanjutnya hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah Taif sebab lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel pun lalu menghadap Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Israel, engkau yang aku tegaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang akan aku tegaskan untuk mencabut nyawa manusia." Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Mereka tidak akan membencimu. Aku yang mengaturnya. Aku yang memberikan kekuatan kepada mereka." Menurut narasi Al-Quran, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya manusia pertama.
Setelah itu, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya. Mereka ditempatkan di surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah memberi mereka kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon tertentu yang dilarang untuk mereka dekati. Firman Allah dalam Al-Quran menyatakan, dan Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Iblis yang merupakan salah satu dari jin yang menolak sujud kepada Adam, merasa cemburu dan dendam kepada manusia. Ia bersumpah untuk menggoda manusia agar melanggar perintah Allah. Iblis memanfaatkan kelemahan manusia dan mendekati Adam dan Hawa, membisikkan bahwa memakan buah dari pohon terlarang itu akan memberikan mereka kebijaksanaan dan keabadian. Dalam Al-Quran disebutkan, maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Lalu keduanya memakan dari buah pohon itu, maka tampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20-22. Setelah memakan buah dari pohon terlarang, Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa malu dan menutupi diri dengan daun-daun surga. Allah kemudian memanggil mereka dan bertanya apakah mereka telah melanggar perintahnya. Adam dan Hawa mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubat mereka, tetapi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, mereka harus diturunkan ke bumi. Al-Quran mencatat, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Apakah semua ini salah Nabi Adam? Pertanyaan ini memiliki dimensi teologis dan filosofis yang mendalam. Untuk menjawabnya, kita perlu mengeksplorasi beberapa aspek dari kisah ini. Salah satu pelajaran utama dari kisah ini adalah tentang ketaatan kepada perintah Allah. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon terlarang. Larangan ini menguji ketaatan mereka kepada Allah. Pelanggaran mereka menunjukkan kelemahan manusia dan kecenderungan untuk tergoda. Meskipun Adam dan Hawa melakukan kesalahan, penting untuk diingat bahwa mereka diciptakan dengan kehendak bebas. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih, dan dengan kebebasan itu datang tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Iblis memainkan peran kunci dalam menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Dalam tradisi Islam, iblis adalah makhluk yang telah bersumpah untuk menggoda manusia agar menjauh dari jalan Allah. Godaan yang dihadapi Adam dan Hawa menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bertindak atas kehendak bebas mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh godaan eksternal. Namun, meskipun iblis menggoda mereka, tanggung jawab akhir tetap pada Adam dan Hawa, karena mereka yang membuat keputusan untuk memakan buah terlarang. Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa segera merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Penyesalan mereka menunjukkan kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaikinya. Allah menerima taubat mereka, yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia membuat kesalahan, mereka selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Penyesalan dan taubat Adam dan Hawa menunjukkan ketulusan hati mereka dan keinginan untuk memperbaiki diri. Pengusiran Adam dan Hawa dari surga bukan hanya hukuman, tetapi juga bagian dari rencana Allah untuk menguji dan mendidik manusia di bumi. Kehidupan di bumi menawarkan kesempatan bagi manusia untuk belajar, berkembang,
dan membuktikan ketaatan mereka kepada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Pengusiran ini juga menjadi awal dari sejarah manusia di bumi, yang penuh dengan perjuangan, pembelajaran, dan pertumbuhan spiritual. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyalahkan Adam sepenuhnya atas pelanggaran ini. Allah berfirman, "Maka syaitan memperdayakan mereka berdua." Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut adalah hasil dari godaan iblis, bukan semata-mata kesalahan Adam. Selain itu, Hawa juga berperan dalam keputusan untuk memakan buah terlarang. Oleh karena itu, kesalahan ini adalah tanggung jawab bersama antara Adam dan Hawa dengan pengaruh godaan iblis. Kisah Adam dan Hawa mengandung banyak pelajaran berharga yang relevan untuk kehidupan manusia di bumi. Kisah Nabi Adam AS adalah kisah pertama manusia di bumi dan merupakan salah satu cerita paling emosional dan penuh hikmah dalam sejarah umat manusia. Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hubungan langsung dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat dan setelah itu dia meniupkan ruh ke dalamnya. Adam kemudian ditempatkan di surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Di surga, Adam hidup dalam kebahagiaan bersama istrinya, Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Allah berfirman, "Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun, iblis yang telah bersumpah untuk menggoda manusia, memanfaatkan kesempatan ini. Iblis membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa, membuat mereka tergoda untuk mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Ketika mereka memakan buah tersebut, mereka segera menyadari kesalahan mereka dan merasa malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai bentuk hukuman atas ketidakpatuhan mereka. Kehidupan di bumi sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Di bumi, Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka merasakan penderitaan, kelelahan, dan berbagai tantangan yang tidak mereka alami di surga. Namun yang paling menyakitkan bagi Adam adalah rasa penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukannya. Adam menangis selama ratusan tahun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Tangisan Adam bukanlah sekadar ekspresi kesedihan. Tangisan itu adalah wujud dari penyesalan yang tulus dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam merasa bersalah karena telah melanggar perintah Allah, dan rasa penyesalan itu begitu mendalam sehingga dia terus-menerus menangis dan berdoa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Kalimat-kalimat yang diterima Adam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa dan permohonan ampun yang diajarkan langsung oleh Allah. Doa tersebut menjadi sarana bagi Adam untuk memohon ampun dan menunjukkan ketulusan hatinya dalam bertaubat. Doa tersebut berbunyi, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin," yang berarti, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Penyesalan Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketulusan dan kesungguhan hatinya dalam bertaubat. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat. Kisah ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan penyesalan itu tulus dan disertai dengan permohonan ampun yang sungguh-sungguh. Kisah Nabi Adam juga mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi kita.
Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Meskipun godaan dan cobaan selalu ada, manusia harus selalu berusaha untuk tetap taat dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa penyesalan dan taubat adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan yang dirasakan oleh Adam menjadi contoh bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya mengakui kesalahan dan bertaubat. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Apakah kita akan terus terjebak dalam kesalahan dan dosa, atau kita akan mengakui kesalahan kita, menyesalinya, dan berusaha memperbaiki diri? Penyesalan yang dirasakan oleh Adam menjadi contoh bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya mengakui kesalahan dan bertaubat. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Apakah kita akan terus terjebak dalam kesalahan dan dosa, atau kita akan mengakui kesalahan kita, menyesalinya, dan berusaha memperbaiki diri? Kisah Adam juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Meskipun Adam melakukan kesalahan besar dengan melanggar perintah Allah, dia tetap menerima taubatnya karena ketulusan hati Adam dalam bertaubat. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai bagian dari ujian yang harus mereka lalui. Di bumi, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, tetapi mereka juga diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Demikian pula, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Kita harus selalu berusaha untuk tetap taat kepada Allah, menjauhi larangannya, dan bertaubat jika melakukan kesalahan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai bagian dari ujian yang harus mereka lalui. Di bumi, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, tetapi mereka juga diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Demikian pula, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Kita harus selalu berusaha untuk tetap taat kepada Allah, menjauhi larangannya, dan bertaubat jika melakukan kesalahan. Kisah Nabi Adam juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Kehidupan di bumi tidaklah mudah bagi Adam dan Hawa, tetapi mereka harus menerima kenyataan tersebut dan berusaha menjalani hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam menghadapi ujian hidup, dan kita harus selalu ingat bahwa setiap cobaan pasti ada hikmah dan pelajaran di baliknya. Nabi Adam adalah contoh teladan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyesalan, taubat, kesabaran, dan ketakwaan. Meskipun ia melakukan kesalahan, ia tidak berputus asa dari rahmat Allah dan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kisah tangisan Nabi Adam selama ratusan tahun adalah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga. Tangisan tersebut adalah simbol dari penyesalan yang mendalam, doa, dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk selalu bertaubat dan memohon ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan. Kita juga diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat. Kisah tangisan Nabi Adam selama ratusan tahun adalah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga. Tangisan tersebut adalah simbol dari penyesalan yang mendalam, doa, dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk selalu bertaubat dan memohon ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan. Kita juga diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah
karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat. Selain itu, kita juga harus selalu ingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni olehnya, asalkan kita bertaubat dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita tentang luasnya rahmat dan pengampunan Allah, serta pentingnya ketulusan dalam bertaubat. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian yang harus kita lalui dengan kesabaran dan ketakwaan. Kita harus selalu berusaha untuk tetap taat kepada Allah, menjauhi larangannya, dan bertaubat jika melakukan kesalahan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, serta meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Adam menangis ratusan tahun usai diturunkan dari surga adalah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga. Melalui kisah ini, kita diajarkan tentang pentingnya penyesalan, taubat, kesabaran, dan ketakwaan. Kita juga diingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa. Selama ratusan tahun, mengutip dari buku Kisah Cinta Adam dan Hawa, kisah-kisah penuh hikmah Nabi dan Rasul, karya Abu Yaya. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Dalam buku yang sama dijelaskan juga bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisahkan. Nabi Adam alaihi salam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di dunia ini pun berpisah selama 300 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihi salam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan memperbaiki agamanya. Nabi Adam alaihi salam, istri Siti Hawa pun melakukan hal yang sama. Akhirnya, mereka pun kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun lamanya. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Mekah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepaskan rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi, di samping binatang-binatang liar untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Di bumi, Adam dan Hawa menghadapi kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan mereka di surga. Mereka harus belajar bertahan hidup dengan cara-cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Adam mulai belajar bertani, berburu, dan mengumpulkan makanan dari alam. Sementara itu, Hawa harus belajar cara-cara baru untuk mengurus rumah tangga dan mencari makanan. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa pun menjalani hidup mereka sebagai suami istri. Allah kuasa pun memberi mereka keturunan. Kemudian lahirlah sepasang anak kembar kedua mereka yang diberi nama Habil dan Qabil. Meski tidak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselangi dengan duka, pertengkaran dan konflik-konflik lainnya selama hidup di bumi. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa pun menjalani hidup mereka sebagai suami istri. Allah kuasa pun memberi mereka keturunan. Kemudian lahirlah sepasang anak kembar kedua mereka yang diberi nama Habil dan Qabil. Meski tidak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselangi dengan duka, pertengkaran dan konflik-konflik lainnya selama hidup di bumi. Mereka memiliki banyak sekali keturunan hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Kini Jabal Rahmah menjadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umrah. Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual. Beberapa di antaranya adalah ketaatan kepada Allah, pentingnya mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketidakpatuhan membawa konsekuensi, tetapi Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kesabaran dalam menghadapi cobaan.
Adam dan Hawa harus menghadapi banyak cobaan dan kesulitan di bumi, tetapi mereka tetap sabar dan teguh dalam iman mereka. Pentingnya doa dan tobat. Doa memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Mereka terus berdoa memohon ampunan dan petunjuk dari Allah, dan Allah mengabulkan doa mereka. Pentingnya pengetahuan. Adam mengajarkan keturunannya tentang pentingnya ilmu dan pendidikan, serta cara-cara untuk bertahan hidup di bumi. Kehidupan keluarga. Adam dan Hawa menunjukkan pentingnya saling mendukung dan mencintai dalam kehidupan keluarga. Mereka bekerja sama untuk mengasuh anak-anak mereka dan mengajarkan nilai-nilai yang benar. Adam dan Hawa menunjukkan pentingnya saling mendukung dan mencintai dalam kehidupan keluarga. Mereka bekerja sama untuk mengasuh anak-anak mereka dan mengajarkan nilai-nilai yang benar. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama meninggalkan warisan yang sangat penting bagi umat manusia. Mereka adalah nenek moyang semua manusia, dan melalui keturunan mereka, umat manusia berkembang biak. Pelajaran dari kehidupan mereka, baik kesalahan maupun keberhasilan, menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Selain itu, tempat-tempat yang terkait dengan kehidupan mereka, seperti Jabal Rahmah di Arafah, menjadi tempat yang dihormati dan sering dikunjungi oleh umat Islam. Pertemuan mereka di Jabal Rahmah menjadi simbol kasih sayang dan rahmat Allah, serta pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi cobaan hidup.